Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 1 organ-organ pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan belalang. Sistem pencernaan belalang. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah lalu masuk ke esofagus, kemudian ke tembolok. Tembolok yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumatkan dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Sadar nggak? Jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Sistem pencernaan ikan. Proses pencernaan ikan atau pises. Makanan akan masuk ke dalam mulut lalu akan melewati faring. Tujuannya untuk menyaring dan membuang makanan yang tidak akan dicerna. Makanan lalu melewati esofagus yang di dalamnya dibantu lendir untuk memudahkan makanan ditelan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung tempat makanan ditampung. Setelah itu, makanan masuk ke usus untuk penyerapan nutrisi makanan. Setelah nutrisi makanan diserap, makanan masuk rektum untuk penyerapan air dan ion. Yang terakhir, sisa makanan akan dibuang melalui anus.
Sistem pencernaan katak. Ini kita akan belajar proses pencernaan katak atau amfibi. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian melewati kerongkongan atau esofagus. Fungsi dari kerongkongan adalah sebagai pengantar makanan dari rongga mulut menuju lambung. Di lambung, makanan disimpan sebagai cadangan makanan. Lalu, makanan masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanannya yang dibantu oleh enzim. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar untuk proses penyerapan air dan pembusukan makanan. Setelah seluruh proses selesai, sisa makanan akan keluar melalui kloaka. Sistem pencernaan burung. Kita akan belajar proses pencernaan burung atau aves. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke tembolok untuk menyimpankan makanan sementara. Kemudian, makanan masuk ke dalam lambung kelenjar untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung pengunyah, diproses hingga hancur dengan proses pencernaan mekanik. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai selanjutnya akan dibuang melalui kloaka.